Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Laksana dari Rombel D, PGSD dengan NIM 14014201191 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mengadakan praktikum tentang pesawat sederhana untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA. Oke, sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, di mana alat ini bisa berfungsi untuk membantu tugas manusia yang tadinya berat menjadi lebih ringan. Kemudian bisa juga untuk mengubah energi, mengubah kecepatan, dan mengurangi gaya yang diberikan oleh manusia terhadap suatu benda. Untuk pesawat sederhana ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada tuas atau pengungkit, kemudian ada katrol, kemudian yang ketiga ada roda berporos, dan yang keempat ada bidang miring. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar di mana ia memiliki sudut, dan sudutnya itu bukan tegak lurus, jadi di antara 0 sampai 90 derajat. Contoh dari bidang miring kita bisa lihat yaitu penggunaan alat pisau di mana yang di atas tumpul, yang di bawah agak lancip, di mana itu kan sudutnya kayak gini kan, kayak bidang miring. Kemudian jalan yang dibuat berkelok-kelok di daerah dataran tinggi. Kemudian langsung saja kita masuk ke tahap praktikum. Di sini saya menyiapkan, sebelum masuk ada persiapan alat di mana ada buku 3, kemudian ada penggaris, dan ada botol yang bisa digunakan untuk menggelinding. Kemudian kita siapkan alat. Pertama, kita coba dengan satu buku, kemudian satu penggaris. Kita gelindingkan botol ini sampai ke bawah. Kemudian untuk 2 buku kita gelindingkan botol parfum ini. Kemudian bisa dilihat kan kecepatannya. Kemudian untuk botol yang ketiga, nah, antara 3 perbedaan tinggi tadi, di mana buku 1 kemudian terdapat 2 buku dan 3 buku, terdapat perbedaan kecepatan yang dialami oleh botol ini. Kemudian tahap kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan dari perbedaan tinggi buku yang telah digunakan untuk membentuk suatu bidang miring tadi, terdapat perbedaan di mana ketika saya menggunakan tinggi satu buku, itu kecepatan dari botol parfum ini menjadi cukup cepat tetapi tidak begitu cepat. Kemudian jika 2 buku itu lebih cepat daripada yang satu buku, dan seterusnya, yaitu yang ketiga buku itu cukup cepat sekali. Jadi yang dapat saya simpulkan dari praktikum saya ini, di mana ketinggian dari suatu bidang miring ataupun besar sudut alfa yang ada di antara bidang miring ini, itu jika semakin besar itu dapat semakin mempercepat kecepatan botol ini. Apabila dikaitkan dengan keuntungan mekanis, menurut saya semakin tinggi keuntungan mekanisnya itu semakin rendah, dan jika semakin pendek seperti ini keuntungan mekanisnya semakin tinggi.
Jadi demikian praktikum pesawat sederhana tentang bidang miring dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.